Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Tanpa memperpanjang mukaddimah, saya Siti Aminah dari Predatek akan membawakan ceramah singkat mengenai 4 tips dalam beribadah dan sholat secara khusyuk. Supaya bisa sholat khusyuk, ada beberapa hal yang bisa dilakukan, yaitu salah satu faktornya adalah ketika kita mendapatkan sholat dengan ikhlas. Maksudnya yaitu beribadahlah atau sholat seolah-olah kita melihat Allah, atau yakinlah bahwa Allah melihat kita. Jika mau melaksanakan sholat, kita harus merasa bertemu dengan pencipta bumi ini. Jangan sekedar melakukan gerakan tertentu seperti sujud. Dalam kultum Ustadz Hanan At-Taqi mengistirahatkan jiwa dengan sholat. Selain itu, Ustadz Hanan At-Taqi menambahkan, cobalah membangun perasaan fakir. Beribadahlah kepada Allah seolah-olah bertemu dengannya. Sehingga saat sholat, kita hanya fokus meminta pertolongan kepada Allah. Sholat merupakan jalan datangnya keajaiban, pertolongan kepada Allah hingga sebagai cara umatnya mengadu ataupun curhat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya teringat ketika Nabi Muhammad SAW lelah dengan pekerjaannya. Beliau lelah menggali parit Khandaq. Ancaman kafir Quraisy makin mendekat ke kota Madinah. Maka Nabi lelah jiwanya dan meminta Bilal mengumandangkan azan karena Nabi ingin melaksanakan sholat. Dengan sholat, Nabi Muhammad SAW akan mendapatkan ketenangan. Karena di dalam sholat terdapat zikir, mulai dari bacaan iftitah, al-fatihah, ayat kursi, hingga sujud. Zikir-zikir yang terangkum dalam satu ibadah ini seharusnya membuat hati kita tenang. Semua zikir yang kita baca saat sholat bisa menjadikan obat untuk hati yang gelisah, gundah, kecewa, hingga sedih. Pendiri Pemuda Hijrah ini memberikan tips agar sholat kita semakin khusyuk. Yang pertama, sholat hadirkan bahwa kita mau ketemu Allah. Yang kedua yaitu tanamkan bahwa Allah satu-satunya harapan kita, supaya kita bisa merasakan ketenangan jiwa. Yang ketiga, pahami kembali kalimat-kalimat zikir yang telah kita baca. Bacalah ayat-ayat yang kita mengerti artinya, sehingga zikir dalam sholat kita menjadi obat ketenangan jiwa. Dan yang keempat, sholatlah seolah-olah itu sholat terakhir kita. Itulah paparan dari Ustadz Hanan At-Taqi. Sekian dari ceramah singkat saya. Apabila terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Terima kasih dan semoga bisa bermanfaat untuk kita dalam menjalani ibadah yang lebih baik untuk mendapatkan ridhonya di dunia dan di akhirat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.